Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam, Katolik Awam. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya dan sehat serta bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam, Katolik Awam, kita membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan bacaan hari ini, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RDB Hardi Jantan Dermawan dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, ibu bapak, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, khususnya yang ada di rumah maupun juga yang ada di rumah Tuhan, Gereja Santo Laurentius ini. Satu renungan kecil saya tawarkan berkenaan dengan bacaan mengenai pelita yang ditulis oleh Santo Lukas tadi. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Cara kalian mendengar. Cara mendengar biasanya menentukan pemahaman seseorang. Dan Yesus menunjukkan pemahaman itu yang benar tentu saja kepada para muridnya. Bahwa kalian adalah pelita. Pelita yang bernyala, yang bercahaya, yang seharusnya berada di atas meja, bukan di bawah meja, bukan di kolong, tetapi di atas meja. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, berkat sakramen baptis yang kita terima, kita semua sesungguhnya adalah pelita. Pelita yang bercahaya, dan cahaya itu berarti kebaikan, kebaikan hidup kita. Nah, kebaikan hidup itulah yang diletakkan di atas meja, sehingga orang lain itu melihat, bukan di kolong meja. Tidak ada artinya apa-apa begitu. Sehingga semua orang bisa merasakan ya cahaya itu, kebaikan itu. Sekaligus juga kebaikan hidup itu harus dilakukan secara konsisten, terus menerus, bukan kadang-kadang. Tidak tidak moodnya aja. Ya kalau baik ya baik, kalau jahat ya udah jahat aja. Tidak seperti itu. Kebaikan itu harus konsisten, terus menerus. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dia tetap baik. Kan ada orang
entah siapa, bukan saya pasti, itu kalau diejek, dihina, dibully, disakiti hatinya, dia tetap baik. Dia tetap baik. Dia tidak berubah. Dia tetap baik pada semua orang. Bukan karena dia naif, atau bodoh, tetapi karena dia meyakini value, nilainya. Aku ini pelita yang bercahaya, tidak ditaruh di bawah kolong, tetapi di atas meja. Menurut saya, itulah kehidupan para martir, termasuk yang kita peringati hari ini. Saudara-saudari kita, Kim Tae-gon dan kawan-kawannya itu. Saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan kita boleh bernyanyi seperti ini, sepotong bait saja. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada duka, doaku semoga kau bahagia. Yang lahir tahun 60-an, 70-an pasti tahu lagu ini. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.